Semua usaha pada prinsipnya, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan materi, memperhatikan pengalaman, dan memperhatikan pendamping, juga arahan daripada orang-orang yang sudah expert di dalamnya, ataupun orang-orang yang berpengalaman luar biasa di dalamnya, itu pasti akan berhasil. Tetapi kalau kita memberontak dengan cara dalam hati saudara mengatakan bahwa wah ini saya juga pernah begini, jangan, kita semua saat ini adalah waktu yang tepat untuk belajar, untuk memperoleh ilmu dan memperoleh kesuksesan bersama-sama dengan teman. Dan yang pasti Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Kita semua berharap yang terbaik melalui doa, saling mendoakan, dan saling berbagi dalam bidang apapun. Itu akan menghasilkan satu hal yang luar biasa oleh karena atas kebersamaan kita satu dengan yang lain. Saya Catur Widiaryanto, selamat datang kembali di channel saya. Berikutnya saya senang sekali ada beberapa pertanyaan, ada beberapa sambutan, ada beberapa subscribe baru ya, ada komen, ada suka yang setiap hari meningkat di channel saya, menanam sekali panen berulang kali. Saya saat ini akan membahas sedikit tentang beberapa pertanyaan yang sama muncul, yaitu apakah materi yang sekarang, pengalaman yang sekarang yang sudah dibagikan melalui video yang sudah ada itu berlaku pada cabai besar dan cabai besar keriting. Saudara-saudara, pada prinsipnya saya beritahu adalah sama persis. Larangannya hanya lokasi-lokasi yang sudah bekas kandang dan sebagainya, itu pupuknya sangat kuat, sudah sehat, nanti akan kita berikan takarannya. Jadi pada prinsipnya cabai ini sama saja, cabai besar, cabai kecil, cabai keriting, pada prinsip penanamannya sama. Hanya takarannya, kalau pohon cabai besar ini hanya sampai batas 7 sendok makan. Jadi pada saat saudara mendengarkan video yang kemarin, 1 liter air untuk mencairkan 1 sendok pupuk berupa seperti butiran pasir. Saya tidak menyebut merek dagang ya, karena saya tidak promosi apa-apa, saya tidak mendapatkan endorse dari mereka. Jadi saya katakan pupuk yang keras, pupuk yang seperti butiran pasir itu 1 sendok teh dicairkan dengan 1 liter air. Terus untuk berapa pohon? Ya kalau pohonnya banyak otomatis kurang, ya bikin lagi dengan ukuran yang sama, bikin lagi dengan ukuran yang sama. Begitu. Kemudian 3 sendok makan untuk pupuk cair dicampur dengan 1 liter. Pemanfaatannya, kalau ukuran itu kurang ya bikin lagi. Untuk cabai kecil biasa itu sampai dengan 10 sendok, tetapi di lokasi-lokasi yang sudah ada pupuknya itu sampai batas 7. Lah untuk cabai besar ini hanya sampai batas 7 sendok. Jadi saudara mengawali seperti 4 sendok, seperti cabai biasa, bukan keriting, bukan besar, cabai kecil. Itu 4 sendok, selama 10 hari diseratkan, 7 hari disiram dengan air biasa, kemudian 5 sendok, 6 sendok sampai 7 sendok sampai masa panen. Jadi setelah 7 bagaimana? Ya tidak berubah, 7 terus, 7 sendok terus, tidak berubah gitu. Sampai masa panen. Bagaimana cara panennya? Sama persis, saudara jangan pakai tangan. Saudara jangan pakai tangan, jadi harus pakai gunting, ya harus pakai gunting. Bedanya kalau di cabai kita ada masa-masa tertentu, 10 hari pertama daun hijaunya segera dikurangi. Nah, daun tuanya dikurangi, tetapi di cabai keriting, cabai merah besar tidak perlu. Saudara lihat situasinya saja. Karena pohon ini cenderung tetap konstan, tidak tinggi pohonnya, tidak tinggi, dia tidak akan meninggi lagi dengan pertumbuhan, tetapi dia akan terus berbuah. Nah juga untuk pemakaian pupuk buah itu sama.
Silahkan, misalkan dari pupuk A seperti yang sudah disampaikan kemarin, kemudian pupuk A untuk pertumbuhan, kemudian ganti pupuk B untuk pembuahan. Ada bedanya sedikit. Kalau di cabai biasa itu digunakan sampai 3 bulan, kemudian tidak pakai lagi selamanya, sudah tidak pakai lagi. Nanti lihat pertumbuhannya, bisa sharing lagi dengan saya kalau ada situasi. Untuk cabai itu hanya 2 bulan maksimal, tidak boleh lebih. 2 bulan pakai pupuk buah khusus pembuahannya, kemudian beralih lagi dengan pupuk untuk pertumbuhan, untuk menjaga dia sehat selamanya. Jadi ini jawaban yang saya berikan ke kita semuanya dalam pembagian berbagi ilmu pengetahuan tentang pengalaman cabai, lombok besar, lombok keriting. Bedanya di situ. Sekali lagi saya ulangi saudara-saudara bahwa pupuknya ukurannya sama, takarannya sama, tidak berbeda. Hanya saja takaran yang dipakai untuk cabai besar, cabai keriting itu hanya sampai 7 sendok makan, tidak lebih. Jadi tidak boleh lebih, sampai 7 sendok makan saja. Seperti pada saat penanamannya di daerah yang bekas kandang, pembuangan kotoran binatang dan sebagainya, itu kalau sudah jadi tanah kita hanya maksimal sampai 7 lebih. Risiko yang terjadi kalau kelebihan seperti yang saya sampaikan ini, saudara melanggar sedikit atau saudara lupa atau bagaimana, ada yang coba-coba, itu risikonya keriting. Semua keriting. Dan paling jeleknya akan datang cabuk karena ada oktan yang timbul yang masuk ke hidung mereka. Ke hidung kita nggak nyampe karena itu miligram ya, mikro kelasnya, gramnya itu mikro, jadi nggak nyampe ke hidung kita tapi nyampe ke binatang, akhirnya bisa terjadi cabuk, bisa terjadi keriting. Kemudian kalau di cabai yang kecil, cabai yang biasa, cabai standar, cabai tidak khusus, yang cabai yang pada video kita bikin sebelumnya, itu dia pakai pupuk buah itu sekitar 3 bulan maksimal. Kalau untuk cabai besar, cabai keriting hanya 2 bulan maksimal, tidak boleh lebih. Tentang perawatannya bedanya, kalau di cabai itu dipotong daun tuanya, kalau di cabai keriting, cabai besar nggak usah, itu menyesuaikan saja, nggak usah, biarkan saja alami, yang penting pemupukannya, pemeliharaannya benar, itu akan akan berbuah bagus karena daunnya nggak begitu banyak. Tapi kalau ada daun-daun yang jelek, yang buruk, dipotong saja, enggak apa-apa, dipotong saja, kelihatan nggak subur banget, nggak indah gitu, dipotong saja, nggak masalah. Proses pemupukannya barusan saya sampaikan, kalau pakai pupuk buah, menghentikan untuk pembuahan cepat, kelihatan bunga, terus saudara mendorong dengan pupuk buah khusus, misalkan, itu hanya berlaku 2 bulan. Dalam takaran ukuran mengikuti, tadi sampai mana? Sampai ukuran 4 sendok makan, 5 sendok makan, atau 6 sendok makan. Menyesuaikan di situ. Tapi berlaku hanya 2 bulan. Kalau di cabai yang biasa itu kita pakai sampai 3 bulan, untuk pupuk buahnya ini cuma sampai 2 bulan. Cara panennya sama ya, harus dipotong, tidak boleh dipegang. Karena apa? Urat atau saraf, atau boleh dibilang untuk calon tunas dan calon buahnya itu, kalau saudara pegang pohon cabenya, pohon cabai besar, cabai keriting itu, di situ sangat lemah, saudara pegang pada saat panen, dicabut atau di kuku atau tanpa gunting misalkan, itu ketekan sedikit saja buahnya bisa keriting, daunnya juga bisa keriting karena sudah ketekan, nggak sadar, apalagi sampai dibubuti gitu. Ada memang orang-orang tertentu yang dibubuti. Kenapa dibubuti? Alasannya satu, panen raya, mereka panen raya. Kalau kita memberikan ilmunya bukan panen raya, tapi panen kaya raya gitu loh. Kalau panen kaya raya berarti hanya dijual yang merah saja, digunting, dipanen yang merah, seminggu lagi ada yang merah, kita dapat duit lagi, seminggu lagi dapat duit lagi. Tapi kalau saudara panen raya, saudara buat semua yang hijau sama yang merah, saudara akan nunggu waktu lama untuk terjadi pembuahan, sangat lama, karena sudah kepegang, pohonnya itu sudah kepegang, akhirnya saraf untuk pertumbuhannya sudah lemah, nanti pembuahannya yang kedua, yang ketiga buruk, akhirnya mati.
Ini saudara-saudara, terima kasih sekali lagi terima kasih. Saya Catur Yudi Haryanto akan terus membantu saudara-saudara, akan berbagi dengan saudara-saudara ilmu cabai. Mungkin ada pertanyaan yang lain akan saya berikan solusinya, akan saya carikan. Kalau saya tidak mampu akan saya carikan, mungkin di luar pengetahuan saya. Tetapi banyak yang sudah saya tangani di bidang tanaman. Ini akan kita bagikan ke semua jika ada pertanyaan-pertanyaan. Kita fokus ke cabai besar, cabai keriting dulu karena ada pertanyaan masuk, dan terima kasih sekali supportnya semuanya. Sekali lagi saya Catur Yudi Haryanto menyampaikan terima kasih. Salam sehat, salam sukses, salam cabai sehat.